Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga, nilai tukar, kredit, dan ekspektasi di Indonesia. Perkenalkan, saya Aulia Halimatus Sadia. Saya Disna Hudil Aini. Saya Animas Lika Azamroh. Saya Adi Sudiawati. Oke teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Bank Indonesia bisa mengendalikan inflasi? Dan mengapa ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, harga-harga di pasar bisa stabil? Jawabannya ada pada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mari kita mulai. Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini tidak bekerja secara langsung. Apa itu mekanisme transmisi? Menurut Taylor pada tahun 1995 dan Warjio pada tahun 2003, mekanisme transmisi adalah proses di mana kebijakan moneter mempengaruhi variabel makroekonomi seperti output real dan inflasi melalui perubahan variabel keuangan. Bayangkan seperti ini. Bank Indonesia menekan tombol kebijakan moneter. Dampaknya tidak langsung terasa di masyarakat. Ada proses penyaluran melalui sistem keuangan yang kompleks. Instrumen utama Bank Indonesia ada dua. Yang pertama, sejak tahun 2016, Bank Indonesia menggunakan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7-DRR sebagai suku bunga acuan. Perubahan suku bunga ini kemudian ditransmisikan melalui 5 jalur utama ke perekonomian. Yang kedua, sejak penerapan Inflation Targeting Framework pada tahun 2005, Bank Indonesia semakin fokus pada pengelolaan ekspektasi dan transparansi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas transmisi moneter. Baik, sekarang kita akan membahas 5 jalur transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Apa aja sih? Yang pertama, ada jalur suku bunga. Jalur suku bunga adalah jalur yang paling dominan di Indonesia. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu ketika Bank Indonesia menaikkan BI 7 DRR, maka suku bunga akan meningkat. Selanjutnya, suku bunga deposito akan naik dan masyarakat lebih suka menabung. Yang ketiga, suku bunga kredit naik, maka permintaan pinjaman akan menurun. Selanjutnya, investasi dan konsumsi turun, maka menjadikan tekanan inflasinya berkurang. Sebaliknya, ketika BI menurunkan suku bunga, biaya kredit turun, permintaan kredit meningkat, dan aktivitas ekonomi terdorong. Selanjutnya terdapat jalur nilai tukar. Jalur nilai tukar ini bekerja melalui aliran modal internasional. Berupa suku bunga domestik naik menjadi investor asing semakin tertarik untuk menambahkan dana, sehingga permintaan rupiah meningkat, membuat rupiah menguat, harga barang menurun, dan inflasinya akan menurun. Contohnya, pada tahun 2018, BI menaikkan suku bunga 175 basis point untuk menahan depresiasi rupiah saat perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Hasilnya, nilai tukar stabil di kisaran 14.300 US dollar. Jalur selanjutnya adalah jalur kredit. Jalur ini menggambarkan bagaimana sih kebijakan moneter mempengaruhi kapasitas perbankan. Jadi, kebijakannya akan diperketat, lalu menjadikan cadangan banknya menurun, sehingga kemampuan memberi kreditnya berkurang, dan dunia usaha kesulitan pembayaran, menjadi investasi turun, lalu ekonominya akan melambat. Pada tahun 2020,
beralih ke saham dan properti, sehingga harga aset naik, kekayaan masyarakatnya meningkat, sehingga menyebabkan wealth effect, dan konsumsi dan investasinya akan meningkat. Namun, pengaruh jalur ini di Indonesia masih sangat terbatas karena kepemilikan saham hanya sekitar 1-24% saat populasi. Jalur terakhir ialah jalur ekspektasi. Nah, pada jalur ini jalur yang semakin penting sejak ETF diterapkan. Saat masyarakat percaya BI mampu menjaga inflasi di targetnya, maka ekspektasi inflasinya akan menurun dan perilaku konsumsi lebih rasional, menjadikan pembentukan harga tidak spekulatif dan kebijakan moneter Indonesia lebih efektif. Bank Indonesia rutin mengumumkan forward guidance dan proyeksi inflasi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan pada publik. Oke, yang selanjutnya ada diagram mekanisme transmisi. Bisa dilihat di sini. Secara umum, mekanisme transmisi dapat digambarkan dalam skema berikut. Dalam skema itu terlihat bahwa kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia, misalnya melalui operasi pasar terbuka dengan lelang SPI, akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga SPI dan uang primer. Selanjutnya, operasi moneter ini akan berpengaruh terhadap perkembangan uang beredar, suku bunga, kredit perbankan, harga aset, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi di masyarakat. Berbagai perkembangan yang mencerminkan bekerjanya saluran transmisi moneter ini akan berpengaruh juga terhadap besarnya konsumsi dan investasi yang merupakan komponen permintaan domestik, besarnya ekspor dan impor yang merupakan komponen permintaan eksternal, dan pada akhirnya keseluruhan permintaan agregat. Akan tetapi, permintaan agregat tersebut tidak selalu akan sama dengan besarnya penawaran agregat yang ditentukan oleh produksi barang dan jasa secara nasional. Kesenjangan output yang terjadi dalam ekonomi akan menimbulkan tekanan inflasi dari sisi domestik. Selanjutnya, tekanan inflasi dari sisi eksternal juga terjadi melalui pengaruh langsung perubahan nilai tukar terhadap perkembangan harga barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Efektivitas jalur dan perbandingan. Berdasarkan penelitian dan implementasi kebijakan, jalur suku bunga dominan sejak BI 7DRR diterapkan, mempengaruhi inflasi dan konsumsi dengan efek paling besar. Jalur ekspektasi semakin kuat sejak ETF diterapkan, menjaga kredibilitas dan stabilitas inflasi. Jalur nilai tukar efektif pada periode gejolak global, responnya cepat namun dampaknya jangka pendek. Jalur kredit kurang efisien karena rigiditas perbankan dan kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Jalur harga aset, pengaruh terbatas karena kepemilikan aset terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kesimpulannya, jalur suku bunga dan ekspektasi merupakan jalur transmisi yang paling dominan dan efektif di Indonesia. Jalur nilai tukar berfungsi sebagai pelengkap penting untuk stabilitas eksternal, sementara jalur kredit dan harga aset masih memerlukan penguatan. Sekarang mari kita lihat penerapan nyata melalui studi kasus pada tahun 2022 sampai 2023. Ini adalah contoh sempurna bagaimana jalur suku bunga dan ekspektasi bekerja secara efektif. Pada kondisi awal tahun 2022, Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang signifikan. Yang pertama, inflasi mencapai 5,5% melebihi target Bank Indonesia sebesar 3%. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah kenaikan harga energi global, pangan, dan penyesuaian harga BBM domestik. Kemudian yang ketiga, nilai tukar rupiah tertekan oleh kenaikan suku bunga The Fed. Kemudian kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia merespon. Ada beberapa. Yang pertama, kenaikan BI 7DRR secara bertahap pada tahun 2022 total 225 basis point dari 3,5% menjadi 6% pada akhir 2023.
Kemudian yang kedua, penguatan komunikasi kebijakan melalui forward guidance dalam rapat Dewan Gubernur bulanan menegaskan fokus menjaga inflasi dalam rentang target. Kemudian yang ketiga, koordinasi dengan pemerintah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk menekan harga pangan bergejolak. Kemudian hasilnya ini sangat efektif. Yang pertama, inflasi terkendali, turun dari 5,5% menjadi 2,6%, kembali ke dalam target Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi tetap positif 5,31% dan 5,05%, menunjukkan kebijakan tidak menghambat aktivitas ekonomi secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, stabilitas nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran 15.400 sampai 15.600 US dollar. Kemudian yang keempat, ekspektasi inflasi terjaga. Survei menunjukkan ekspektasi inflasi publik kembali sesuai target Bank Indonesia. Kemudian tantangannya, yang pertama itu tim lag. Dalam transmisi kebijakan, efek penuh baru terasa pada 6-12 bulan setelah kebijakan diterapkan. Yang kedua, inflasi pangan yang masih tinggi karena faktor struktural seperti distribusi dan cuaca. Yang ketiga, tekanan eksternal dari kenaikan suku bunga The Fed. Kemudian yang keempat, trade-off antara pengendalian inflasi dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pembelajaran dari kasus ini, studi kasus membuktikan bahwa kombinasi jalur suku bunga dan ekspektasi merupakan instrumen paling efektif dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Kebijakan yang tepat waktu dikombinasikan dengan komunikasi yang transparan dan konsisten berhasil menurunkan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, kebijakan moneter Bank Indonesia bekerja melalui 5 jalur transmisi: suku bunga, nilai tukar, kredit, harga aset, dan ekspektasi. Masing-masing jalur memiliki karakteristik dan kecepatan transmisi yang berbeda. Kedua, di Indonesia, jalur suku bunga dan ekspektasi terbukti paling dominan dan efektif. Jalur nilai tukar berperan penting sebagai pelengkap, terutama saat gejolak global. Ketiga, jalur kredit dan harga aset masih memerlukan penguatan karena rigiditas perbankan dan konsentrasi kepemilikan aset. Keempat, studi kasus tahun 2022 sampai 2023 membuktikan bahwa kombinasi kebijakan pengetahuan suku bunga dan penguatan komunikasi publik sangat efektif dalam mengendalikan inflasi tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Saran, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter ke depan, Bank Indonesia perlu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan memperdalam pasar keuangan domestik agar transmisi lebih cepat dan efisien. Sektor perbankan diharapkan lebih proaktif menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Masyarakat dan pelaku usaha perlu mendukung kebijakan moneter dengan menjaga ekspektasi inflasi yang rasional. Dengan sinergi yang baik antar kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berubah-ubah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.